Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ristika selaku dosen pengampu pada mata kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 5 untuk memaparkan hasil artikel kami mengenai pengalaman guru sekolah dasar dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fatia Rizka Novianti dan teman-teman saya Fariza Prameswari. Dan saya Liana Alivia Avandi. Baik, selanjutnya ini ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Liana. Kepada Liana dipersilahkan. Nah, di sini ada pendahuluan yang dimana artikel kita ini mempunyai pendahuluan yang pembelajaran di sekolah dasar berperan penting dalam membentuk kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik pada peserta didik, serta mengembangkan keterampilan abad ke-21. Salah satu mode pembelajaran yang relevan dengan tuntutan tersebut adalah Project Based Learning atau PJBL, yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif melalui kegiatan proyek berbasis permasalahan nyata. Melalui PJBL ini, siswa dilatih untuk bekerja sama, berpikir kritis, mengambil sebuah keputusan, dan merefleksi proses belajar. Meskipun berbagai penelitian menunjukkan bahwa PJBL ini dapat meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa, penerapannya di sekolah dasar masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan waktu, kesiapan siswa, serta sarana pendukung. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengalaman guru sekolah dasar dalam mengimplementasikan PJBL untuk memahami bagaimana guru memaknai, menerapkan, dan menghadapi tantangan dalam pembelajaran berbasis proyek melalui pendekatan interpretatif phenomenological analysis atau IPA. Boleh di next. Di sini kami memiliki 4 metode penelitian dalam membuat artikel. Yang pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode interpretatif phenomenological analysis atau IPA. Terus yang kedua itu ada subjek penelitian adalah guru sekolah dasar yang memiliki pengalaman penerapan pembelajaran berbasis proyek dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu kami menggunakan instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara semi terstruktur. Yang keempat itu keabsahan data dijaga melalui teknik member check, yaitu mengkonfirmasi hasil wawancara kepada partisipan serta triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi data. Next. Nah, selanjutnya ini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu perencanaan PJBL dalam meningkatkan kerjasama siswa. Perencanaan PJBL diawali dengan memilih tema proyek yang dekat dengan kehidupan siswa. Guru membentuk kelompok heterogen dan membagi peran secara jelas agar semua siswa terlibat aktif. Perencanaan ini bertujuan mengembangkan kerjasama dan pembelajaran sosial siswa. Berdasarkan dari hasil wawancara kami, guru menyatakan bahwa perencanaan PJBL diawali dengan pemilihan tema proyek yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa dan sesuai dengan karakteristik peserta didik di sekolah dasar tersebut. Guru secara sengaja membentuk kelompok belajar yang heterogen agar siswa dapat belajar bekerja sama dengan temannya yang memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda-beda. Selain itu, guru merencanakan pembagian peran dalam kelompok secara jelas sehingga setiap siswa memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Perencanaan ini dilakukan untuk mencegah dominasi siswa tertentu dan mendorong keterlibatan aktif seluruh anggota kelompok. Temuan ini menunjukkan bahwa perencanaan PJBL tidak hanya berfokus pada penyelesaian proyek saja, tetapi juga pada proses pembelajaran sosial siswa. Yang kedua itu adalah perencanaan PJBL dalam pengembangan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dalam perencanaan PJBL, guru menyusun pertanyaan pemantik terbuka untuk melatih berpikir kritis siswa. Proyek dirancang agar siswa menjadi informasi, berdiskusi, dan mempertimbangkan berbagai solusi. Selain itu, proyek disusun bertahap untuk melatih kemampuan siswa dalam memecahkan suatu masalah dengan cara terstruktur. Nah, dalam aspek berpikir kritis, guru merencanakan PJBL dengan menyusun pertanyaan pemantik yang bersifat terbuka dan menantang siswa untuk berpikir lebih mendalam. Proyek dirancang agar siswa tidak langsung memperoleh jawaban, tetapi melalui proses mencari informasi, berdiskusi, dan mempertimbangkan berbagai alternatif solusinya. Nah, sementara itu untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa,
Guru merancang proyek yang mengandung permasalahan nyata dan sederhana. Guru membagi proses proyek ke dalam tahapan-tahapan yang jelas, mulai dari memahami masalah, merencanakan solusi, melaksanakan proyek, hingga menyimpulkan hasil. Perencanaan yang terstruktur ini membuat siswa memahami bahwa penyelesaian masalah membutuhkan proses dan tidak selalu dapat dilakukan secara instan. Boleh di next, selanjutnya akan dibacakan oleh Fariza. Oke, selanjutnya itu kita akan bahas tentang penerapan PJBL dalam meningkatkan kerjasama siswa gitu. Nah, pada tahap penerapan PJBL ini, guru tuh berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa selama proses pengerjaan proyek. Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi, berbagi ide, dan mengambil keputusan bersama dalam kelompok gitu. Selama proses tersebut, guru tuh melakukan observasi dan memberikan arahan ketika menemukan siswa yang kurang terlibat atau terjadi kendala dalam kerja kelompok. Di sini juga guru menanamkan pemahaman kepada siswa bahwa keberhasilan proyek itu merupakan hasil kerjasama seluruh anggota kelompok gitu. Dan refleksi kelompok dilakukan di akhir kegiatan untuk membantu siswa menyadari pentingnya komunikasi dan kerjasama dalam menyelesaikan tugas bersama. Lalu selanjutnya ada penerapan PJBL dalam mengembangkan berpikir kritis. Nah, hasil wawancara menunjukkan bahwa guru tuh secara aktif mengajukan pertanyaan terbuka selama proses pengerjaan proyek gitu. Pertanyaannya tuh seperti alasan pemilihan metode atau kemungkinan alternatif solusi digunakan untuk melatih siswa berpikir kritis. Guru di sini tuh guru tidak langsung menilai benar atau salah, tetapi guru tuh memberi ruang kepada siswa untuk menjelaskan pemikirannya gitu. Nah, melalui diskusi kelompok dan presentasi hasil proyek, siswa tuh dilatih untuk menyampaikan pendapat serta menanggapi ide teman. Proses ini tuh membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis secara bertahap sesuai dengan tahap perkembangan kognitif mereka. Boleh di next. Nah, lalu yang terakhir itu ada penerapan PJBL dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, dalam menghadapi kesulitan selama pengerjaan proyek, guru itu tidak langsung memberikan solusi kepada siswa gitu. Guru lebih memilih membimbing melalui pertanyaan dan arahan agar siswa itu dapat menemukan solusi secara mandiri atau bersama kelompoknya. Ketika solusi awal belum berhasil, siswa itu diajak untuk mengevaluasi dan mencoba alternatif lain gitu. Nah, pengalaman ini memberikan pembelajaran bermakna bagi siswa bahwa kegagalan merupakan bagian dari proses pemecahan masalah. Dengan demikian, PJBL tuh tidak hanya melatih siswa menyelesaikan proyek, tetapi juga membangun sikap pantang menyerah dan kemampuan berpikir reflektif. Boleh next. Nah, kita udah di slide kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita tadi adalah pembelajaran berbasis proyek atau project based learning itu memberikan pengalaman bermakna bagi guru sekolah dasar dalam mengelola pembelajaran yang berpusat pada siswa gitu. Nah, guru juga memaknai PJBL sebagai proses pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif siswa melalui kerjasama, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Jadi bukan sekedar menghasilkan produk akhir gitu. Nah, keberhasilan PJBL ini tuh didukung oleh perencanaan yang matang seperti pemilihan tema kontekstual, pembentukan kelompok yang heterogen, serta pembagian peran yang jelas gitu. Nah, dalam pelaksanaannya, guru juga berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa melalui diskusi, pertanyaan memantik, dan refleksi gitu, sehingga PJBL tuh mampu mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21 sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Baik, selanjutnya ini ada saran. Jadi berdasarkan hasil penelitian kami, guru sekolah dasar ini tuh disarankan untuk terus mengembangkan kemampuan dalam merancang dan menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Nah, secara kontekstual dan fleksibel sesuai kondisi kelas, serta meningkatkan kemampuan reflektif untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kesiapan siswa. Nah, pihak sekolah ini tuh perlu memberikan dukungan melalui penyediaan sarana prasarana, pengaturan waktu yang lebih fleksibel, serta fasilitasi pelatihan dan forum berbagi praktik baik antar guru. Nah, sementara itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan PJBL dari perspektif yang lebih luas, termasuk siswa dan sekolah, serta pada konteks dan jenjang yang berbeda. Oke. Di sini ada daftar pustaka yang berisi referensi yang kita ambil dalam menulis artikel kami. Bisa dilihat ada dari Aditama, Darwis, terus juga Mutakin, dan
Elasmawati. Nah, di sini juga ada linknya, bisa dilihat. Baik, selanjutnya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari pemaparan tentang artikel yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.